Operasi atau bedah plastik belakangan naik pamor lagi. Ada bedah plastik rekonstruksi, ada pula bedah plastik estetik. Bedah plastik rekonstruksi fokus memperbaiki cacat bawaan lahir atau akibat kecelakaan. Seperti bedah bibir sumbing dan dinding langit pada mulut, memperbaiki luka bakar, memperbaiki trauma akibat kecelakaan, dan mengembalikan bentuk fisik akibat bedah kanker atau penyakit lain. Sedangkan bedah plastik estetik untuk memperindah dari bentuk sebelumnya. Berikut 5 fakta bedah plastik. Fakta 1. Reaksi publik soal bedah plastik. Awal bulan ini, Rizky Febian dan Mahalini ramai dihujat publik akibat penampilan barunya. Rizky Febian melakukan operasi karena sinus yang dialaminya. Sementara Mahalini memiliki hidung bengkok hingga sering flu dan juga pilek. Meski beralasan kesehatan, nyatanya tak sedikit publik yang kecewa dengan keputusan pasangan ini. Belakangan memang tak sedikit publik figur yang melakukan bedah plastik di hidung dengan alasan kesehatan. Namun, alasan ini dikritik Nikita Mirzani. Gue ini sebagai manusia yang ya demen banget sama yang namanya operasi kecantikan, namanya operasi plastik gitu ya. Gue tuh kadang suka heran sama manusia gitu. Kenapa sih kalau kalian mau ngerubah bentuk hidung jadi mancung tuh harus ada alasan karena sinus. Gue juga punya sinus. Gak ada tuh dokter gue bilang, oh iya Mbak Niki disembuhin aja sinusnya, tapi dibikin mancung ya. Karena nyembuhin sinus sama operasi hidung tuh jauh berbeda guys. Gue belum nemuin tuh yang namanya dokter pasiennya sinus terus disuruh mancungin hidung. Come on, bikin muka jadi lebih cantik tuh gak ada salahnya kok. Bedah plastik memancungkan hidung lebih sering mendapat respon publik daripada memperbaiki struktur gigi maju. Padahal, menurut Dr. Tompi, perbaikan kedua titik ini adalah hal yang sama. Gak ada kerusakan. Ngomong bagus, nyanyi bagus, makan bisa, nafas bisa. Oke. Cuma gigi gini aja nih. Iya. Gue sempat tanya ke guru gue. Yang pasti diketawain sama teman-temannya. Kan sekarang gini, secara mental anaknya tertekan nggak? Iya itu maksud gue. Cuma gini dok, nggak konsisten gue sepakat. Pertanyaannya nih sekarang nih. Menurut lo, orang yang nggak punya hidung yang pesek gitu, tertekan nggak mentalnya? Pada saat lo menganggap mundurin gigi boleh, kenapa majuin hidung nggak boleh? It's the same thing, cuma beda perspektif doang. Kalau lo ngelihat anak kecil giginya maju diketawain orang, kasihan mentalnya, ya mentally dia broke gitu. Lo kira orang yang hidungnya pesek banget sampai dikata-katain orang itu nggak mengalami hal yang sama? Meski demikian, Tompi mengingatkan ada hal-hal yang tidak bisa diubah, serta pentingnya pasien memiliki batasan atas perbaikan. Fakta 2, standar dan batasan yang jelas, boleh tidaknya pembedahan. Dalam pandangan agama Islam khususnya, salah satu bentuk bedah plastik yang diperbolehkan pada kasus kecelakaan, merekonstruksi agar kembali seperti semula, bukan mengubah bentuk yang tidak ada keluhan. Jadi operasi plastik ini diperbolehkan untuk memperbaiki yang rusak, untuk mengembalikan yang rusak. Jadi bukan untuk memperindah yang sudah indah, yang sudah bagus. Tapi kalau ada yang rusak karena tabrakan atau karena cacat, silahkan diobatin. Karena Allah menyuruh kita untuk mengobatin, untuk berobat. Insya Allah nggak masalah yang seperti itu. Untuk bedah plastik silikon padat dan gel umum digunakan sebagai implan. Namun, berbagai kasus berbahaya biasanya akibat silikon cair yang disuntikan. Karena dapat menyebabkan infeksi, peradangan hingga menyebar ke bagian lain. Fakta 3, perbedaan bentuk setelah dan sebelum bedah plastik.
Tak sedikit selebritas yang kini memutuskan untuk bedah plastik di wajah. Ada yang dinilai berhasil karena menjadi lebih cantik atau tampan, namun tak sedikit yang dianggap gagal karena berubah jauh dari paras wajah aslinya. Tak hanya mengubah bentuk hidung supaya lebih mancung, ada juga yang peremajaan, seperti menghilangkan kerut, memperbaiki bagian sekitar mata, memperbaiki volume dagu, hingga postur pipi dan rahang. Fakta 4. Beberapa hal yang perlu disiapkan sebelum melakukan bedah plastik. Saat konsultasi dengan dokter, tanyakan segala hal terkait risiko pasca bedah plastik, serta perhatikan foto-fotonya. Cari tahu lebih dalam mengenai dokter yang akan melakukan bedah. Pilih rumah sakit atau klinik kecantikan secara selektif. Pahami teknik bedah plastik sesuai tujuan pembedahan. Perlu diketahui bahwa bedah plastik tidak memberikan hasil permanen. Hasilnya akan memudar seiring proses penuaan. Fakta 5. Biaya yang dibutuhkan saat bedah plastik. Biaya bedah hidung, baik untuk tujuan estetik atau medis. Salah satu rumah sakit mematok harga hingga 65 juta rupiah. Lalu bedah pengencangan kulit wajah atau facelift. Biaya yang ditawarkan di salah satu rumah sakit di Jakarta mencapai 71 juta rupiah. Bedah sedot lemak di bagian tubuh tertentu, biaya ditaksir 30 juta rupiah. Alternatif bedah plastik juga ditawarkan di luar negeri. Tidak sedikit pula selebritas yang melakukan bedah plastik di Korea Selatan. Walaupun harganya tidak jauh berbeda dengan bedah plastik di Indonesia. Informasi tadi mengakhiri Pop News hari ini. Jangan lupa tetap saksikan Pop News setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di Kompas TV. Terima kasih dan sampai jumpa.